Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari buku Roma, pasal ke-8 ayat ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, sepertinya ayat ini sering disalah mengertikan dan disalahgunakan. Ya, apakah arti dari ayat tersebut? Apakah artinya Tuhan akan selalu ada di pihak kita walaupun kita ada di pihak yang salah, atau bahwa kita selalu dapat meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu dengan caranya kita, atau selalu memberi kita apa yang kita inginkan di setiap waktu? Apakah itu berarti bahwa kita akan selalu menang di dalam setiap kompetisi atau pertandingan yang ada di dunia ini? Apakah berarti kita tidak akan pernah mengalami masalah? Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya menjelaskan lebih dalam dan membagikan berkat-berkat Tuhan di balik kebenaran firman Tuhan tersebut, bagaimana Tuhan ada di pihak kita, saya harus memulai dengan menekankan satu kebenaran yang paling penting, ya, bahwa Tuhan ada di pihak kita untuk kemuliaannya, ya, untuk rancangan dan rencananya yang mulia, untuk kehendaknya yang selalu terbaik. Jadi Tuhan ada di pihak kita untuk kepentingan namanya, bukan kepentingan kita. Amin, saudara. Ya, jadi kebenaran itu memiliki dua kebaikan, dua keuntungan bagi setiap dari kita. Yang pertama, ya, kebenaran itu berfungsi sebagai dasar yang kuat dan tak tergoyahkan untuk kita menaruh iman pengharapan kita, terutama di saat kita mengalami kesusahan atau melewati persoalan yang hebat. Nah, bagaimana mungkin? Ya, sebab Tuhan ada di pihak kita untuk kemuliaannya, artinya itu ada sebuah aspek, ya, ada aspek kemuliaan Tuhan yang menjadi taruhan, atau boleh dikata sebagai jaminan. Bukan berarti Tuhan perlu membela namanya atau membuktikan kedahsyatannya kepada kita manusia, sebab Ia itu sempurna di dalam segala jalannya, dan Tuhan tidak pernah memiliki krisis kepercayaan diri. Namun Tuhan sangat mementingkan kemuliaannya. Nah, seorang hamba Tuhan bernama John Piper mengartikan kemuliaan Tuhan sebagai manifestasi dari keindahan akan kekudusan Tuhan. Kemuliaan adalah kekudusan Tuhan yang ditampilkan untuk disaksikan oleh semua. Apa artinya kekudusan? Kudus itu secara sederhana ya dapat diartikan sebagai sesuatu yang terpisah atau dipisahkan, ya, sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Jadi Tuhan itu berada di kelasnya sendiri, lain dari yang lain. Dia memiliki kesempurnaan yang abadi, kehebatan yang tak terbatas, dan keindahan yang tidak terukur nilainya. Nah, kemudian John Piper juga berkata bahwa Tuhan itu sangat berkomitmen untuk menegakkan kemuliaannya. Katanya Tuhan itu adalah pencemburu, sehingga Ia harus menjadi harta tertinggi yang paling berharga di dalam hidup kita, melebihi segalanya, lebih dari semua hal kesayangan yang kita miliki atau ketahui. Wow, kesannya egois sekali, ya, dan memang itu kenyataannya. Namun ada alasan yang baik di balik semuanya itu. Tuhan ingin kita menjadikan Ia sebagai harta tertinggi yang paling berharga, sebab di dalam kekuatannya Dia ingin kita melihat betapa kita itu lemah, bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan untuk kekuatan di dalam hidup kita yang fana dan terbatas ini. Ya, Tuhan ingin kita melihat di dalam keindahannya, ya. Dia ingin bagaimana kita itu buruk dan celaka, ya, bagaimana kita itu terlepas dari betapa tidak pantasnya kita. Ia tetap mengasihi kita, dan melalui wajah dan tubuh Kristus yang dicambuki, yang dilukai, disiksa sampai tidak berbentuk manusia lagi, di hari Dia disalibkan, kita bisa dibuat menjadi indah di mata Tuhan. Dalam kepenuhan dan kesempurnaannya, Dia ingin kita melihat bahwa kita ini tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kita ini tidak akan pernah mencapai kepuasan yang sejati, kepuasan yang sepenuhnya. Bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup, dan kita juga tidak akan pernah bisa memuaskan orang lain. Ya, tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang kita bisa menemukan kepuasan, hanya di dalam Tuhan dan di dalam pribadinya seorang saja ada kepuasan
sejati. Tuhan ada di pihak kita untuk kemuliaannya. Nah, kebaikan kedua, jika kita berdiri di atas kebenaran tersebut, adalah bagaimana kita menjadi tertolong di dalam cara kita berdoa, di dalam cara kita membaca firman Tuhan dan mengerti janji-janjinya, di cara kita berusaha mengerti alasan ya di balik setiap kondisi, setiap keadaan yang kita alami. Benar, Tuhan itu ada di pihak kita. Bahkan di saat kita harus kalah di dalam sebuah perlombaan atau dalam sebuah pertandingan, Tuhan ada di pihak kita. Bahkan di saat kita harus melewati kekecewaan, melewati kehancuran hati, melewati persoalan yang terberat sekalipun, Tuhan ada di pihak kita. Bahkan di saat doa-doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, Tuhan ada di pihak kita. Bahkan di saat kita tidak bisa melihat tangannya sedang bekerja, sedang merenda, di saat kita tidak bisa merasakan kuasanya, melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang mustahil bagi kita, namun kita selalu bisa percaya akan hatinya Tuhan. Kita bisa selalu mengandalkan kemuliaannya Tuhan. Dan di dalam 3 hari berikut ini, saya akan membagikan berkat yang sesungguhnya di balik kebenaran Tuhan, bahwa Dia itu di pihak kita, dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, namun dalam membaca sebuah ayat, kita itu harus melihat konteksnya. Nah, ayat yang kita baca itu dimulai dengan sebuah pernyataan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan semuanya itu? Hal apa yang ia maksudkan? Nah, untuk bisa memahami janji Tuhan, kita harus membaca Roma 8 secara keseluruhan. Lebih baik lagi, baca seluruh kitab Roma. Kitab Roma menunjukkan keberdosaan kita, betapa kita ini berdosa. Namun Paulus tidak berhenti di situ. Paulus melanjutkan dengan bercerita bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa, bagaimana melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita sekarang menjadi anak-anak Allah, dan tentu saja juga ada karunia Roh Kudus yang Ia berikan bagi kita untuk menjadi penasehat, penuntun, pembimbing kita, dan untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu yang sudah Yesus ajarkan kepada kita, sambil mempersiapkan kita di dalam pengharapan akan kemuliaan yang akan datang dengan sabar dan tanpa menyerah. Puji Tuhan, sebab kita ini sudah dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan akan dimuliakan kelak. Itu adalah janji Tuhan. Nah, dan di dalam semuanya hal tersebut, berdasarkan pengertian kita akan hal-hal tersebut yang kita baru sebutkan, kita bisa dengan lantang, dengan berani berkata, Tuhan ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Atau mungkin lebih bisa dimengerti dengan pernyataan ini, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat berdiri di antara kita dengan Tuhan? Siapa yang dapat berdiri antara kita dengan kasih-Nya yang membebaskan dan memulihkan? Siapa yang dapat berdiri antara kita dengan rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun, dan tidak ada satupun keadaan, tidak ada satupun kuasa di dunia ini, tidak ada satupun orang maupun kuasa-kuasa kegelapan, bahkan coronavirus sekalipun, yang terang yang sesungguhnya itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya, dan terang itu memiliki sebuah nama, dan namanya adalah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tetap jaga iman, berpegang pada pengharapan, dan terus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.